Oke, selamat siang ya. Ini ketemu lagi sama saya, Franky. Saya untuk hari ini, sesi ini akan dijelaskan tentang CoreOS Storage Service. Ya, ini karena agak panjangnya untuk modulnya, jadi ini saya bikin beberapa part. Ini part 1 lebih ke umumnya aja sih. Nanti untuk in-depth-nya mungkin kedepannya akan saya coba share lagi. Oke, lanjut. Untuk daftar isinya untuk yang sesi ini ada on-premise versus AWS cloud storage. Jadi ini lebih di-compare storage dari on-premise dan AWS cloud. Lalu ya, kita juga akan membahas soal introduction atau ya perkenalan ya untuk soal di AWS itu apa aja sih, dan lebih ke fitur-fiturnya juga guys, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke AWS plus AWS, kita coba tanya dulu sih untuk ini, kenapa sih organisasi itu membutuhkan untuk berpindah ke cloud. Jadi bagi banyak organisasi itu langkah awal dalam beralih ke cloud dimulai dengan evaluasi infrastruktur mempertimbangkan komponens yang sudah ada. Organisasi jadi organisasi yang memahami di mana dan bagaimana data mereka simpan akan mudah untuk memindahkan komunikasi ke cloud. Jadi ini mungkin lebih perkenalkan sih. Jadi kita akan membandingkan penawaran layanan penyimpanan dengan infrastruktur penyimpanan informasi yang dimiliki. Jadi ini ada beberapa tantangan sih dari on-premise ke cloud itu. Jadi apa aja sih tantangannya. Jadi menambah agilitas ya, lebih ke agilitas organisasi. Jadi pada on-premise sumber daya yang diperlukan untuk membuat perubahan pada infrastruktur penyimpanan on-premise termasuk waktu, personel, itu termasuk human resource ya, personel, ruang, dan infrastruktur pusat, data, serta biaya yang tetap dan variabel. Terus perencanaan kapasitas, perencanaan sumber daya, dan penganggaran diperlukan sebelum Anda dapat menerapkan perubahan itu. Jadi memang kalau on-premise kita benar-benar planning dulu, dan semua memang dari awal semua harus semua penganggaran ya dari awal. Hal ini bisa menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perubahan pada minggu hingga bulan atau bertahun-tahun. Jadi ini bakalan agak lama untuk melakukan perubahan tersebut. Tapi pada AWS itu menyediakan solusi untuk mengatasi tantangan agilitas penyimpanan on-premise. Jadi dengan layanan ini Anda dapat dengan cepat mengubah layanan penyimpanan yang sudah ada atau implementasikan yang baru. AWS mengelola sumber daya yang diperlukan untuk Anda. Jadi Anda tidak butuh mengalokasikan waktu atau human resource lagi, ruang, infrastruktur pusat, atau menggunakan biaya tetap dan variabel untuk mengubah infrastruktur penyimpanan Anda. Jadi kita memiliki akses ke kapasitas penyimpanan yang praktis, tidak terbatas saat dibutuhkan gitu. Lalu kedua, accelerate ability to innovate. Jadi pada on-premise, inovasi dengan sistem penyimpanan on-premise membutuhkan pembelian sistem baru atau menggunakan kapasitas yang tidak terpakai pada sistem yang sudah ada. Jadi data seringkali terdapat dalam sistem penyimpanan terpisah atau menciptakan silo yang terpisah atau satu sama lain. Jadi kita menambahkan satu hard disk itu akan berbeda drive seperti itu untuk intinya lebih simple seperti itu. Tapi dengan layanan storage kita dapat memulai pengembangan satu layanan dan bereksperimen dengan layanan lain untuk memenuhi kebutuhan orang kerja Anda. Jadi kita dapat meningkatkan atau mengurangi kapasitas kebutuhan sesuai kebutuhan untuk lingkungan pengembangan dan pengujian Anda. Oke. Selanjutnya ini untuk security. Jadi khawatiran keamanan meliputi akses fisik ke sistem penyimpanan, enkripsi konsisten untuk data yang disimpan dan data yang ditransmisikan, serta kontrol akses pengguna, grup, dan peran yang sesuai ini pada on-premise. Lalu pada AWS, kita dapat mendapatkan kendali alat dan praktik dan sertifikasi yang dirancang bahkan untuk organisasi yang paling peduli keamanannya. Jadi itu memang sudah di-provide dari AWS. Penyedia cloud mengamankan infrastruktur cloud dan memisahkan dari APK pelanggan. Dengan demikian, Anda tidak perlu lagi khawatir tentang keamanan infrastruktur seperti itu. Lalu terakhir ada
pengurangan cost. Ya pada cloud, data yang menggunakan cloud Anda tidak perlu memberi perangkat keras, menyediakan penyimpanan atau mengalokasikan modal untuk skenario yang satu sana. Jadi Anda hanya membayar untuk penyimpanan yang benar-benar Anda gunakan. Anda dapat memindahkan data yang jarang diakses secara otomatis ke tingkat yang lebih murah sesuai dengan aturan yang dapat diaudit. Jadi memang ini dari AWS itu yang menyediakan banyak dari storage ya, dari yang paling mahal sampai paling murah. Jadi kalau misalnya memang data-data yang paling data-data itu kita di tempat yang mahal dan itu jarang dipakai, kita bisa alokasikan yang paling murah, dan itu untuk price-nya juga memang dia sangat dinamis sekali ya, dari bisa benar-benar yang paling murah sama sekali. Oke, mungkin lanjut. Ya, ini compare untuk storage, penggunaan storage ini yang apa yang kita bayar gitu. Untuk ini contoh perbedaan dasar pada on-premise dan AWS Cloud ya, misalnya penggunaan kapasitas penyimpanan on-premise ketika kita memperoleh sistem penyimpanan on-premise yang baru atau kapasitas tambahan untuk sistem yang sudah ada, kita harus membeli kapasitas mentah total untuk sistem tersebut. Selanjutnya Anda meng-host sistem tersebut di pusat data dan mempertahankan kapasitas tersebut. Jadi kita harus beli dulu, dan kita misalnya kita contohnya di data center ya, kita harus ditaruh di server kita, baru kita dapat menggunakan storage tersebut. Tapi dengan AWS Storage kita dapat mendapatkan penyimpanan baru atau memperluas layanan yang sudah ada sesuai kebutuhan kita. Dan AWS akan meng-host dan istilahnya memaintain sistem-sistem yang mendasari di data center mereka lah, seperti itu. Selanjutnya ini kita jawab perbedaan kapasitas pada on-premise maupun AWS. Mungkin pada on-premise dulu, seperti yang dari yang gambar ada. Itu ada pertama itu kapasitas mentah. Ini kapasitas penyimpanan mentah yang kita beli dan yang digunakan untuk menghitung biaya operasional dan persyaratan pusat data. Jadi ini kapasitas netonya sih sebenarnya. Jadi kita beli harddisknya misalnya 100 GB, itu yang kita beli, ini menjadi kapasitas mentah kita. Oke, lalu untuk yang mentah itu ada kapasitas, di dalamnya ada kapasitas terformat lagi. Untuk kapasitas setiap sistem menyimpan dan akan berkurang karena perlindungan dari ini lebih ke proteksi ya, ini karena ada perlindungan dari kegagalan perangkat keras, pembentukan drive dan overhead setiap operasi. Jumlah ini bervariasi tergantung pada bagaimana hal ini diimplementasikan pada sistem. Misal pembentukan drive mengurangi kapasitas hingga 20% menjadi 800 TB seperti pada yang di saat ini. Oke. Lalu di bawahnya lagi ada kapasitas teralokasi. Ini kapasitas ini berkurang lagi ketika Anda mempertimbangkan layanan perlindungan data ya, seperti snapshot dan menambah ruang untuk overhead kinerja. Jadi saya kalau misalnya kita enable untuk perlindungan data seperti snapshot tersebut, ini akan dikurangi lagi untuk ke capacity ini. Lalu terakhir kapasitas data aktual. Jadi ini sebenarnya lebih kita pakai ya. Ini adalah perkiraan bahwa Anda bukan setidaknya 400 TB kapasitas data aktual, sisa 2 TB di atas kapasitas yang sebenarnya Anda dialihkan untuk pertumbuhan data dan snapshot. Jadi saya untuk aktual ini sebenarnya gambaran dari apa yang kita beli. Jadi ada raw, performat, lalu yang teralokasi untuk protection seperti snapshot, dan untuk yang dan terakhir ini itu yang kita pakai. Jadi itu yang kita beli itu berkurang dari ya storage-nya lah istilahnya yang kita beli. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa contoh model pada AWS Storage ya. Jadi ini beda dari yang on-premise. Jadi AWS itu mempunyai dua model namanya. Kapasitas yang dan kapasitas yang alokasikan. Layanan penyimpanan inti
Yang Anda pilih akan menentukan metode yang digunakan. Kapasitas dikenakan biaya berdasarkan waktu penggunaan. Selain biaya kapasitas, ada komponen biaya tambahan yang mungkin dikenakan untuk penggunaan layanan. Oke. Overhead kapasitas di AWS Cloud, meskipun AWS mengelola sebagian besar kapasitas overhead, masih perlu memperkirakan lebih banyak ruang untuk berbagai elemen seperti formatting, sistem file, perlindungan kegagalan pengaruh keras, perlindungan data, dan overhead sistem operasi. AWS memperhitungkan dan mengelola persyaratan kapasitas tambahan. Catatan, untuk EFS secara default ini dapat menggunakan salah satu kapasitas di atas sesuai kebutuhan. Dia bisa menggunakan costing storage atau allocated storage kalau misalnya untuk EFS. Jadi dia emang ada default ada 2 opsi itu. Dan lalu dari opsi di atas penting untuk dipahami juga 3 jenis penyimpanan utama seperti blok, file, dan objek. Jadi perbedaan dasar di antara ketiganya adalah ini penting banget untuk diketahui, terlepas dari apakah ada beroperasi di lingkungan on-premise atau cloud. Ketiga jenis penyimpanan tersebut ini kita jelaskan di slide selanjutnya ya. Oke. Jadi saat kita ngomong soal penyimpanan data, ada 3 jenis utama yang perlu dipahami. Itu blok, file, dan objek seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kalau kita berada di lingkungan on-premise atau di lingkungan cloud, 3 jenis penyimpanan ini tetap konsisten sih, sama aja. Jadi dari on-premise atau cloud itu pasti ada 3 jenis ini. Meskipun mungkin berbagai produsen perangkat keras penyimpanan cloud implementasinya ini berbeda. Prinsip dasar atau jenis penyimpanan ini sebenarnya sama aja untuk on-premise dan cloud. Namun mungkin fitur sama fungsionalitasnya lebih spesifik itu berbeda sih sebenarnya seperti itu. Lalu mungkin saya jelaskan dulu, ini overview dulu aja untuk yang blok pertama. Penyimpanan blok itu penyimpanan mentah di mana perangkat penyimpanan keras atau drive adalah disk atau volume yang diformat dan terhubung ke sistem komutasi yang digunakan. Penyimpanan ini dibagi menjadi beberapa segmen yang kontinu, yang perangkat penyimpanan yang disebut blok. Blok ini adalah unit ya, penyimpanan dasar yang digunakan untuk menyimpan data pada perangkat tersebut. Nah, perangkat penyimpanan ini umumnya itu disebut hard disk atau solid state atau yang lebih lagi itu nanti NVMe ya, yang kalau itu yang lebih untuk yang sekarang ini memang lebih cepat untuk NVMe ini. Perangkat penyimpanan ini digunakan oleh sistem operasi sih seperti biasa. Jadi sistem operasi itu pasti misal di blok ini atau aplikasi yang memiliki kemampuan untuk penyimpanan blok secara langsung. Jadi emang untuk blok ini ya umumnya sih hard disk ya, hard disk, SSD atau NVMe yang langsung connect ke komputer kita. Lalu kedua itu file storage. Ya ini penyimpanan file dibangun di atas penyimpanan blok. Jadi seperti sistem lah, tapi sebenarnya tetap dalam blok gitu. Jadi penyimpanan biasanya berfungsi sebagai file share atau file server. Jadi misalnya kita sharing file dalam ke komputer lain, tapi kan itu tetap filenya itu dalam hard disk kita kan. Jadi makanya jelas dalam penyimpanan blok. Ini dibuat menggunakan sistem operasi yang memformat dan mengelola pembacaan tulisan data ke perangkat penyimpanan blok. Protokol penyimpanan file yang umum adalah SMB, itu yang biasa digunakan untuk Linux ya, dan NFS. NFS itu untuk Windows biasanya. Protokol jaringan ini digunakan untuk komunikasi dengan komputer dan server remote. Oke, yang terakhir mungkin penyimpanan blok. Jadi penyimpanan blok ya, objek ya. Objek ini juga dibangun di atas penyimpanan blok. Jadi kita tetap ada source system, tapi di atas penyimpanan blok yang seperti yang saya sebut sebelumnya. Dan ini diceritakan menggunakan sistem operasi yang diformat ya seperti tadi sistem mengelola pembacaan dan penulisan data ke perangkat penyimpanan blok. Objek dibuat dari sejumlah blok yang lebih besar yang diorganisir dengan ukuran yang telah ditentukan sebelumnya. Penyimpanan objek tidak membedakan jenis data dan tipe file. Informasi jadi
kita nyimpen data di objek ini ya hanya sebagai objek gitu ya. Nah, informasi dari tipe data atau tipe file ini ya itu ditaruh di metadata. Jadi ya kita seperti misalnya file CSV atau Excel itu ya hanya sebagai objek aja. Cuma untuk informasi-informasinya itu ya dia ditambahkan lagi dalam metadata tersebut. Jadi ya mungkin ini lebih teknis mas, lebih ke teknis. Jadi metadata ini ya lebih ke informasi dalam file-file tersebut. Oke. Lanjut ke ini ke service dari AWS. Ini mungkin lebih ke overview aja ya, untuk in-depth-nya mungkin lebih ke selanjutnya. Jadi AWS ini nyediain layanan penyimpanan inti dan layanan terkaitnya lainnya. Kita dapat milih layanan sesuai dengan tujuan sama kebutuhan kita sih sebenarnya. Jadi pertama ini block storage dari yang tadi saya jelasin. Layanan ini cocok untuk aplikasi perusahaan seperti database atau sistem ERP yang membutuhkan penyimpanan dengan latensi rendah ya, dan dedikasi untuk setiap host. Layanan ini mirip dengan direct attached storage atau storage area network. Oke, untuk EBA block storage ini sebenarnya emang storage dasar. Sebenarnya ini yang ditempelkan ke dalam instance. Instansinya tidak hanya EC2 ya, tetapi ada RDS, database ya, dan yang lain-lain istilahnya. Jadi untuk instansi membutuhkan storage ini biasanya sih ada pilihan untuk elastic block storage, dan ini memang harus sebenarnya karena ini menjadi storage utama dari instansi tersebut, seperti itu. Lalu kedua, ini file storage, ini yang jarang saya gunakan sebenarnya. Jadi mungkin beberapa aplikasi membutuhkan akses ke file bersama dan membutuhkan file system. Solusi penyimpanan cocok untuk kasus penggunaan seperti repository konten besar, lingkungan pengembangan, penyimpanan media, atau direktori pengguna. Jadi AWS menerapkan 5 layanan penyimpanan yang berbeda, termasuk Amazon Elastic File System (EFS) yang mendukung protokol NFS, Amazon FSx untuk Lastre untuk beban kerja yang komunikasi tinggi, Amazon FSx untuk Windows Server ya untuk ini untuk aplikasi Microsoft. Lalu Amazon FSx untuk NetApp ONTAP yang mendukung penyimpanan blok dan file pada platform NetApp ONTAP. Lalu Amazon FSx for OpenZFS yang merupakan penyimpanan file dalam berbasis OpenZFS. Ini mungkin kedepannya akan dijelaskan selanjutnya. Lalu penyimpanan objek storage, ini yang terakhir, objek storage. Layanan ini cocok untuk aplikasi yang dikembangkan di cloud dan membutuhkan skalabilitas dan karakteristik metadata yang besar. Objek penyimpanan sangat ideal untuk membangun aplikasi modern yang membutuhkan skalabilitas dan fleksibilitas, serta untuk mengebor data yang sudah ada untuk analisis, penjadangan, atau arsip. Jadi Amazon S3 ini adalah penyimpanan objek dari AWS Cloud. Amazon S3 menawarkan berbagai kelas juga penyimpanan seperti tingkatan untuk menentukan kebutuhan harga, akses, dan ketersediaan data Anda. Jadi termasuk tergantung kebutuhan kita dapat memilih kelas-kelas dari storage tersebut. Contohnya ini ada satu Glacier untuk penyimpanan arsip yang biasanya dengan biaya paling rendah. Jadi Glacier ini kalau misalnya memang kita jarang akses untuk file tersebut, kita dapat menggunakan Amazon S3 Glacier, kelas Glacier untuk hanya di arsip aja. Jadi ini biasanya memang kalau misalnya kelas-kelas ini ada beberapa ini sih. Dia dari paling mahal itu yang memang file yang sering diakses. Ada yang ya di tengah itu jarang diakses, mungkin bisa 1 bulan baru diakses, atau memang paling murah itu contoh kayak Glacier ini mungkin bisa bulan berbulan tidak. Biasanya sih lebih ke backup aja sih ya untuk file tersebut. Jadi dari semua AWS storage tadi, termasuk layanan keamanan yang dapat dikonfirmasi, data Anda secara default bersifat pribadi, dan ini untuk S3 ya, Anda tetap harus mengizinkan akses ke data Anda dari publik, layanan AWS lainnya atau akun AWS lainnya. Jadi
objek tersebut itu tidak defaultnya tidak public. Jadi kita harus tetap kasih akses ke ya dari mungkin user atau layanan AWS lainnya itu memakai roles atau akun AWS lainnya, itu bisa roles juga sih. Jadi untuk S3 ini ya kita tetap harus perhatikan dari keamanan ini sih, karena yang manage akses tersebut dari kita sendiri. Oke, lanjut. Sekarang sih kita bahas tentang layanan penyimpanan AWS yang dirancang khusus untuk solusi edge dan hybrid cloud. AWS menawarkan layanan ini untuk mengakomodasikan kebutuhan pengguna di lokasi-lokasi terpencil, terputus yang tidak terhubungkan ke internet, atau dan menghubungkan infrastruktur lokal ke layanan penyimpanan AWS Cloud. Satu mungkin layanan edge, komputasi, dan penyimpanan lokal. Layanan komputasi dan penyimpanan di lokasi edge memungkinkan Anda menggunakan sumber daya komputasi dan layanan penyimpanan bahkan ketika terputus dari AWS Cloud. Layanan ini menyediakan platform transfer data untuk mengimpor dan mengirim data ke AWS Cloud. Perangkat lokasi edge meliputi produk-produk pada AWS Now Family, AWS Snowball, contohnya AWS Snowball, AWS Snowcon, dan layanan Snow Mobile. Mungkin pertama AWS Snowball ini perangkat edge computing, migrasi data, dan penyimpanan edge. Perangkat ini cocok untuk pengumpulan data, pembelajaran mesin, dan penyimpanan di lingkungan dengan koneksi yang terputus atau di lokasi terpencil. Snowball Edge hadir dalam dua opsi, storage optimize untuk kapasitas penyimpanan tertinggi dan komputasi optimize untuk lebih banyak CPU ya, karena dia compute optimize dan dengan kapasitas penyimpanan yang lebih rendah. Lalu Snowcon adalah ini anggota dari AWS Snow Family, dirancang untuk digunakan di luar pusat data tradisional, ringan, aman, dan tahan cuaca. Lalu terakhir ini ada Snow Mobile, ini layanan transfer data dalam skala exabyte ya, yang digunakan untuk memindahkan jumlah data besar ke AWS. Anda dapat mentransfer hingga 100 petabyte per Snow Mobile yang merupakan kontainer pengiriman tahan cuaca sepanjang 45 kaki yang ditarik oleh truk traktor. Jadi memang ini benar-benar dari AWS provide truk ya untuk apa kita ya kalau misalnya kita mau ada migrasi data. Jadi Snowball memudahkan transfer volume data besar. Jadi memang truk karena memang besar, jadi dalam alat itu ada alat AWS. Kita bisa memasukkan file kita dalam dari alat AWS tersebut. Lalu kita bisa transfer ke dalam cloud dari situ. Ini untuk ini saya juga masih belum bisa menjelaskan lebih detail karena memang ini saya juga belum pernah itu ya, belum pernah pakai. Mungkin lanjut ke hybrid. Layanan hybrid penyimpanan cloud on-premise. Penyimpanan cloud on-premise disediakan sebagai bagian dari implementasi AWS Outpost dan menyangkut layanan penyimpanan Amazon EBS dan Amazon S3. Amazon Outpost adalah layanan sepenuhnya dikelola yang menawarkan infrastruktur AWS yang sama. Layanan AWS, API, dan alat hampir semua pusat data, ruang lokasi, dan fasilitas on-premise. Layanan ini memberikan pengalaman hybrid yang konsisten. AWS Outpost cocok untuk beban kerja yang membutuhkan akses rendah latensi ke sistem on-premise, pengurusan data lokal, dan ketepatan data, migrasi aplikasi dengan ketergantungan sistem lokal. Oke, lanjut ke layanan hybrid. Ini gateway on-premise. AWS Storage Gateway menghubungkan pengguna dan aplikasi on-premise menggunakan perangkat lunak gateway dengan penyimpanan berbasis cloud. Ini menyediakan integrasi antara lingkungan IT on-premise dan infrastruktur penyimpanan AWS. Beberapa kasus penggunaannya termasuk memindahkan pencatatan ke cloud atau lebih ke backup, memindahkan backup ke cloud, menggunakan file share on-premise yang didukung oleh penyimpanan cloud, memberikan akses rendah latensi ke dalam AWS untuk aplikasi on-premise, penyimpanan lokal mengurangi latensi jaringan untuk aktivitas baca dan tulis. Storage Gateway menawarkan 4 jenis gateway yang berbeda. Ini ada Amazon S3 File Gateway, Amazon FSx File Gateway,
volume gateway, dan tape gateway. Dengan layanan ini, AWS memungkinkan pelanggan mengakses solusi penyamanan di berbagai skenario, bahkan di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau, seperti yang tadi ada yang sampai menjadikan truk. Itu emang dari service AWS sampai seperti itu. Oke, lanjut. Ya, mari kita lanjutkan untuk layanan transfer migrasi data pada AWS. Layanan ini dirancang untuk menyalin atau mentransfer data dari dan ke layanan penyimpanan AWS inti AWS Cloud. Yang pertama, itu ada layanan transfer file. Keluarga layanan transfer file dari AWS menyediakan dukungan yang sepenuhnya dikelola untuk transfer file langsung ke dan dari Amazon S3 atau Amazon EFS ya. Ini keluarga layanan transfer AWS ini mencakup dukungan untuk secure file SFTP ya, secure file transfer protocol, FTFS, FTPS itu file transfer protocol over SSL ya, jadi dia lebih secure SSL, atau file transfer protocol ini yang ini biasa ya. Jadi keluarga transfer AWS ini membantu untuk migrasikan alur kerja transfer file ke AWS dengan melakukan hal berikut sehingga tidak ada yang berubah untuk Anda dan atau aplikasi Anda. Jadi file yang ditransfer itu ya tidak ada yang berubah, itu lebih ke 1:1 ya, walaupun kita migrasinya over internet seperti itu. Layanan sinkronasi kedua, data sinkronasi dan online transfer service. AWS Data Sync ini adalah layanan transfer data online yang menyederhanakan, mengotomatisasikan, dan mempercepat perpindahan data antara sistem penyimpanan on-premise dan layanan penyimpanan AWS. Antara layanan penyimpanan AWS, Anda dapat menggunakan data sync untuk operasi berikut. 1. Memigrasikan dataset aktif ke AWS. 2. Mengarsipkan data untuk membebaskan kapasitas penyimpanan on-premise. 3. Menggandakan data ke AWS untuk continuous business. 4. Mengirim data ke cloud untuk analisis dan pemrosesan. Jadi kita bisa sinkron untuk diproses lagi pada lain AWS lain seperti itu. Data sync dapat menyalin data antar sumber daya atau lain berikut. Share network file system atau share SMB kedua. Ketiga, pelayanan penyimpanan objek yang dikelola sendiri. Keempat, AWS NoCon yang seperti tadi saya jelaskan. Keempat, bucket Amazon S3. Kelima, sistem file Amazon EFS. Lalu sistem file Amazon FSF untuk Windows File Server. Ya, itu untuk layanan data sinkronasi. Lalu selanjutnya layanan transfer migrasi data offline ya. Ini yang offline. Transfer data offline dilakukan menggunakan perangkat keluarga Snow AWS seperti yang tadi saya bilang. Dari Snow Family tersebut membantu pelanggan yang perlu menjalankan operasi di lingkungan yang tidak memiliki user data dan di lokasi-lokasi yang kurang konsisten konektivitas jaringannya. Jadi Snow Family yang terdiri dari AWS NowCon, AWS Snowball, sama AWS Snow Mobile menawarkan beberapa perangkat fisik dan kapasitas sebagian besar dengan kemampuan komputasi bawaan. Layanan ini membantu untuk mengangkut fisik hingga exabyte data ke dan dari AWS. AWS memiliki dan mengelola perangkat keluarga Snow. Perangkat-perangkat ini integrasi dengan keamanan, pemantauan, manajemen penyimpanan, dan kemampuan komputasi AWS. Jadi walaupun AWS menyediakan perangkat-perangkat tersebut itu di luar dari data center mereka dan dibawa ke tempat kita sendiri gitu yang kita memakai. Lalu terakhir ini ada layanan migrasi. AWS Application Migration Service yang mencakup Cloud Endure Migration. Ini solusi dari lift and shift ya, rehost yang sangat otomatis. AWS MGN ini menyederhanakan, mempercepat, dan mengurangi biaya migrasi aplikasi ke AWS Cloud, AWS GovCloud, atau AWS Outpost ya. Kita bisa menggunakan AWS MGN atau Cloud Endure Migration sendiri untuk dengan cepat melakukan lift and shift secara fisik
virtual atau cloud tanpa bermasalah kompatibilitas tempat kerja dan atau jendela waktu migrasi yang lama. AWS MGN terus ini akan terus menerus migrasi menggunakan server sumber Anda ke akun AWS Anda. Jadi ketika udah siap untuk melakukan migrasi, ia secara otomatis mengkonversi dan meluncurkan server Anda ke AWS seperti itu. Oke, selanjutnya ini akan membicarakan soal data protection service dari AWS. Pertama dari backup. AWS Backup memungkinkan kita untuk menggabungkan dan otomatiskan pelindungan data di seluruh layanan AWS. AWS Backup menawarkan layanan berbasis kebijakan yang hemat sepenuhnya dikelola, yang mempermudah pelayanan data secara besar-besaran. AWS Backup juga membantu kita mematuhi kepatuhan regulasi, lebih ke regulasi dan kebijakan bisnis terkait perlindungan data. Jadi kita kalau di perusahaan kan pasti ada regulasi untuk backup berapa lama. Jadi ini benar-benar membantu. Dengan menggunakan AWS Backup, Anda dapat mendevelop kebijakan secara terpusat. Jadi hanya kita dapat backup hanya di AWS itu dan bisa dipakai apa aja, di mana aja. Kita dapat mengonfigurasi, mengelola dan mengawasi aktivitas backup di seluruh akun AWS dan sumber daya perusahaan Anda. Sumber daya ini ya meliputi dari instansi Amazon EC2, volume Amazon EBS. Ini sebenarnya sama seperti EC2 juga, karena EC2 yang di backup dari EBS juga. Database Amazon RDS, tabel Amazon DynamoDB, database Amazon Neptune, database Amazon DocumentDB, ini yang kompatibel dengan MongoDB, Amazon FS itu bisa di backup juga, FSX untuk cluster, untuk Windows itu juga bisa di backup. Volume AWS Storage Gateway, bucket Amazon S3 itu bisa di backup juga sebenarnya. Ya mungkin itu. Terus lanjut kita ke snapshot. Sebagian besar layanan AWS memiliki layanan snapshot bawaan. Jadi snapshot menciptakan salinan cadangan lebih ke backup data-data dalam server Anda dan disimpan di bagian yang dilindungi dari Amazon S3 sebagai bagian dari layanan dikelola. Jadi penyimpanan snapshot di AWS S3 itu melindungi data dengan durabilitas 99, ya ini sangat tinggi ya, 99.99% dan memberikan akses dan ketersediaan regional. Snapshot bersifat incremental, hanya menyimpan data yang telah berubah sejak snapshot terbaru dalam snapshot incremental tersebut. Snapshot incremental mengurangi waktu yang diperlukan untuk membuat snapshot. Jadi snapshot incremental ini mengurangi biaya penyimpanan juga dengan tidak menduplikasi data yang juga disimpan sebelumnya. Setiap snapshot berisi semua informasi pada waktu tertentu yang diperlukan untuk mengembalikan data. Jadi kalau misalnya kita snapshot lagi yang kedua itu tidak akan snapshot dari awal lagi. Itu hanya membackup data yang terakhir dari snapshot pertama ya. Biasanya sih itu dia ada hash sendiri sih seperti itu. Oke, lanjut replikasi. Replikasi penyimpanan. Beberapa layanan penyimpan Core AWS menawarkan fitur replikasi bawaan. Implementasi replikasi bervariasi antara layanan sih. Replikasi meningkatkan kesediaan data dan melindungi data Anda dengan membuat salinan tambahan. Replikasi dapat terjadi antara availability zone dalam satu AWS region atau antara AWS region. Lanjut ke disaster recovery service. Layanan pemulihan bencana cloud indoor itu yang bisa disaster recovery. Layanan ini menyediakan opsi pemulihan bencana yang menghemat biaya untuk server dan aplikasi premis Anda. Ini layanan ini akan terus menerus replikasi mesin ke dalam area staging berbiaya rendah ke akun AWS target dan wilayah yang dipilih. Replikasi juga mencakup sistem operasi, konfigurasi state system, basis data, aplikasi sama file. Dalam kasus bencana, Anda dapat memberi instruksi kepada disaster recovery service ini untuk menunjukkan ribuan mesin Anda ke dalam keadaan yang sepenuhnya diproses dalam hitungan menit. Jadi kita bisa setelah
kita recover ke ribuan mesin ya, itu dalam hitungan menit aja sih dengan layanan ini. Layanan ini meminimalkan waktu henti dan kehilangan data dengan menyediakan pemulihan yang cepat dan andal untuk server, fisik, virtual, dan berbasis AWS Cloud. Termasuk berbagai AWS region, GovCloud, ini Outpost, ini layanan AWS ya, seperti itu. Layanan perlindungan data ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan redundansi data dan pemulihan bencana Anda. Mereka jadi AWS menawarkan solusi komprehensif untuk melindungi data kita, memastikan kesediaan dan kepatuhan dengan standar industri dan kebijakan organisasi untuk organisasi kita. Ya mungkin untuk ini bisa lihat dari dokumentasi sih dari AWS untuk lebih detailnya. Oke, mungkin udah itu terakhir dari sesi ini. Ini nextnya kita akan coba membahas lebih detail lagi soal EBS seperti tadi, Elastic Block Storage, EFS, FSX itu ada banyak ya tadi di Elastre, ada NetApp atau Windows. Nanti akan kita enable lagi, dan terakhir ada S3. Kita akan bahas dari core storage service pada AWS tersebut. Oke. Terima kasih untuk sesi ini. Oke.